Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu pada video kali ini di setiap hari Sabtu. Masih di bulan Agustus. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Mudah-mudahan selalu semangat, bahagia, dan sehat selalu ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini, Ibu akan membuka materi dengan sebuah pertanyaan. Siap anak-anak ya? Ibu akan bertanya kepada kalian, siapakah kamu? Gimana, bisa jawab gak? Siapakah kamu? Sekali lagi ya, hanya satu pertanyaan saja. Nah, pasti mungkin ada yang refleks menjawab dengan nama kalian sendiri. Saya Adinda misalkan ya, atau saya Fikri dan lain-lain. Tapi yang Ibu tanya dengan siapa kamu di sini bukan hanya sekedar nama. Lebih dari itu, Ibu ingin menanyakan seluruh tentang apa yang kalian ketahui tentang diri kalian ya. Jadi, Ibu membuka materi kali ini dengan pertanyaan siapakah kamu? Kalian akan bertanya dengan refleks dalam hati kalian, siapakah saya gitu ya. Nah, yang Ibu maksud dengan pertanyaan itu adalah bagaimana kalian mendeskripsikan atau bagaimana kalian menjelaskan mengenai diri sendiri. Sudah pernah ada yang mencoba belum? Bagaimana kalian menjelaskan tentang diri sendiri seperti apa? Bagaimana kalian tahu seluk-beluk diri kalian sendiri? Misalkan ada yang sudah mulai mengeksplor, misalkan apakah saya orang yang rumit atau apakah saya orang yang simple, apakah saya orang yang rajin, orang yang malas, orang yang pemarah atau orang yang pemurah, orang yang baik atau orang yang judes, dan lain sebagainya, yang bisa kalian sebisa mungkin deskripsikan atau jelaskan yang ada dalam diri kalian. Nah, itu yang maksud Ibu dari siapakah kamu. Coba kalian mulai merinci kira-kira apa saja yang ada di benak kalian tentang diri kalian sendiri. Nah, itu Ibu buka materi kali ini dengan pertanyaan siapakah kalian atau siapakah saya, siapakah kamu ya. Nah, jadi kalian kan yang menonton video ini rata-rata kelas 7, 8, 9, dan mungkin ada juga yang menontonnya dari kelas 10, 11, dan 12. Dan itu semuanya kalian tahu ada di rentang apa kira-kira? Ya, betul, ada di rentang usia remaja ya. Kalian kan bukan anak-anak lagi dan tidak mau kan disebut anak-anak ya. Dan juga belum mau disebut dewasa tentunya. Kalau misalkan saya sudah dewasa, apakah yakin sudah dewasa? Pasti kalian mendeskripsikan kalian bahwa diri kalian ada dalam rentang usia remaja dan kalian sudah paham betul bahwa memang kalian melalui masa-masa remaja gitu ya anak-anak ya. Nah, dari mulai pertanyaan yang Ibu ajukan di awal, siapakah kamu, siapakah saya, siapakah kalian ya, bagaimana kalian menjelaskan mengenai diri sendiri, Ibu akan membawa kalian untuk mengeksplor tentang pemahaman diri kalian ya di usia remaja kalian. Jadi pemahaman diri itu atau self understanding gitu ya. Jadi bagaimana kalian memahami diri kalian sendiri tentang sifat-sifatnya gitu ya, karakternya, moodnya, dan sebagainya gitu ya. Jadi seiring dengan kalian berkembang kemampuan kognitifnya, kemampuan nalarnya, ada hal-hal yang berubah dibanding waktu kalian masih anak-anak ya, dibanding waktu kalian masih SD kalau SMP, atau kalau yang SMA dibanding waktu kalian masih SMP. Itu ada perubahan kognitif atau perubahan nalar yang akan mempengaruhi bagaimana cara pandang kalian terhadap diri sendiri. Nah, tentang pemahaman diri ini, jadi ada banyak hal yang ada dimensi-dimensi tentang pemahaman diri. Maksud Ibu, dimensi-dimensi itu jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman diri kalian, bagaimana kalian menentukan siapa kalian gitu ya, siapa kamu, siapa saya gitu ya. Jadi memang di masa-masa ini sering kan guru-guru kalian menyebutkan atau kalian juga sendiri membaca bahwa masa remaja itu adalah masa pencarian identitas ya. Kalian pasti
Kalau yang sering searching atau sering membaca buku atau sering mendengarkan guru, usia kalian adalah usia dimana kalian mencari identitas kalian ya. Nah, tadi kembali lagi ke pemahaman diri. Ada dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pemahaman diri. Jadi sejauh mana kalian memahami diri itu tergantung dari beberapa hal, diantaranya akan Ibu sebutkan. Nah, kalian akan akan mendeskripsikan atau akan menjelaskan diri kalian. Ini proses ya, proses dalam kalian memahami, proses kalian di masa remaja dalam memahami diri itu begini caranya gitu ya. Maksudnya akan Ibu jelaskan bahwa ketika kalian memahami diri sendiri, kalian pernah nggak merasa bahwa dari setiap peran yang kalian lalui, kalian akan menjelaskan diri sendiri kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri akan berbeda. Seperti itu tidak? Misalkan ketika kalian peran itu, misalkan ketika kalian di keluarga, kalian akan menyebut diri sendiri misalkan manja lah atau bertanggung jawab atau bagaimana. Tapi kalau ketika kalian bersama teman-teman ceria, supel dan sebagainya. Terus tapi kalau ketika kalian sedang di organisasi, bertanggung jawab, ideal dan sebagainya. Nah, itu kan ada pendeskripsian tentang diri sendiri yang berbeda-beda ya. Kalian apakah pernah bertanya nggak seperti itu, kok bisa berbeda? Terus merasa bingung nggak kali-kali kok bisa beda-beda gitu? Kok saya di keluarga seperti ini, bersama teman-teman seperti ini, terus bersama teman-teman organisasi seperti ini. Nah, itu kalian akan memberikan pemahaman terhadap diri sendiri dengan cara yang berbeda ketika kalian menempatkan diri di peran-peran tertentu. Itu satu ya, yang kaitannya dengan pemahaman diri. Terus yang kedua, berfluktuasi. Tahu kalian berfluktuasi? Jadi fluktuasi itu naik turun naik turun naik turun begitu ya. Jadi kadang-kadang kalian moodnya bagus, misalkan riang banget, tapi kadang-kadang ketika kalian sedang ada di bawah, kalian sedih banget misalkan ya. Kadang kalian baik banget, tapi di waktu tertentu kalian agak judes banget misalkan gitu ya. Terus ada hal-hal yang kadang-kadang kontradiktif. Misalnya kontradiktif tuh berlawanan gitu ya. Jadi misalkan di saat tertentu kalian merasa bersemangat, tapi di saat berikutnya tiba-tiba tidak bersemangat. Terus ketika di saat tertentu kalian begitu energinya menggebu-gebu, tapi di saat titik tertentu nanti sore kemudian, misalkan siangnya menggebu-gebu, sore kemudian udah ini lagi ya, udah turun lagi semangatnya. Itu yang Ibu jelaskan semua. Ibu yakin pasti kalian semasa usia remaja mengalami hal semua itu ya, dari mulai berlawanan perasaannya, terus setiap peran terasa berbeda-beda, kemudian naik turun gitu ya. Itu diantara proses yang berkaitan dengan pemahaman diri kalian. Nah, jadi semua proses ini akan kalian lalui, maksud Ibu gitu ya, akan kalian lalui semasa usia remaja. Ini baru proses ya anak-anak ya, baru proses yang kalian lalui sehari-hari selama usia remaja. Jadi kalau istilahnya kalian akan menyebutnya dengan mood ya, dengan mood yang berubah, sikap yang berbeda-beda, topeng yang berbeda-beda dengan teman-teman gitu ya. Nah, itu proses-proses dimana kalian sedang mencari identitas yang paling cocok dengan kalian sebetulnya gitu ya. Jadi semua dimensi-dimensi yang berkaitan dengan pemahaman diri yang sudah Ibu sebutkan itu adalah proses untuk kalian untuk mencari identitas sebenarnya dari diri kalian gitu ya. Jadi Ibu membahasnya agak cepat dan agak sedikit rumit, mungkin kalian cerna ya. Tapi kalau kalian mengulangnya lagi gitu ya, misalnya dari awal videonya, kalian akan sedikit lebih paham bahwa apa yang kalian lalui sebetulnya memang seperti itu. Ada fluktuasi perasaan yang kalian rasakan, ada perbedaan sikap dari setiap peran gitu ya, ada kontradiksi sikap atau pribadi atau karakter yang berlawanan dan sebagainya. Nah, itu kalian masih mencari-cari identitas kalian gitu ya. Mencari-cari identitas yang menurut kalian seperti apa sih saya, siapa sih saya, dan harus bagaimana sih saya gitu ya. Nah, itu berkembang dengan seiringnya waktu dan tanggung jawab yang menempel pada kalian semua ya anak-anak ya. Kok susah amat ya Bu, jadi remaja itu kok kayaknya untuk nentuin identitas aja kok saya bingung banget gitu ya. Itu pasti setelah penjelasan yang Ibu sampaikan akan muncul seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih yang saya alami? Nah, gitu ya. Pasti yang
yang akan muncul di benak kalian. Jadi apa sih yang saya alami selama masa remaja, kok bisa gitu ya. Jadi memang di usia remaja itu akan ada proses-proses itu yang cukup membingungkan kalian gitu ya. Nah, tapi dari semua proses kebingungan itu, kalian mulai memilih dan memilah gitu ya. Memilih kira-kira yang tepatnya untuk saya itu sebetulnya identitas apa. Apakah saya itu lebih dominan dengan sifat humoris misalkan ya, atau dominan dengan sifat yang serius, atau dominan dengan sifat yang bertanggung jawab dan sebagainya. Itu harus kalian telusuri terus gitu ya, harus kalian telusuri. Dan bahasanya, kalau bahasa ibu sekarang tentukan dengan judul, temukanlah identitasmu ya, temukan identitasmu. Jadi jangan sampai dengan proses yang membingungkan ini kalian memilih identitas yang dalam tanda kutip keliru ya, keliru. Ibu tidak menyebut salah, tapi keliru. Jadi kalian salah langkah dalam penentuan identitas kalian. Dan memang ini baru dimulai ya, bahasa ibu sebetulnya bukan hanya waktu remaja saja kalian mencari identitas, tapi sebetulnya mencari identitas, mencari jati diri itu sebetulnya sampai dewasa pun kalian harus terus memperbaiki identitas jika identitas yang kalian tentukan itu ternyata keliru gitu ya. Misalkan begini, jadi kalian lebih, karena kalian dominan dengan perasaan yang rumit, perasaan yang kesal terus-menerus, terus malas terus-menerus, nanti kesimpulan terhadap diri kalian akan negatif gitu ya anak-anaknya. Tapi kalau kalian mengarahkan identitas kalian ke arah-arah yang positif, misalkan ya memang betul saya humoris, misalkan memang betul saya agak nyeleneh dan sebagainya gitu ya, tapi tidak membuat pribadi kalian menjadi negatif gitu maksud ibu ya. Apapun identitas yang kalian tentukan, identitas yang kalian rasakan, baik itu sedang fluktuatif atau sedang kontradiktif dan sebagainya gitu ya, kalian harus tetap mengarahkan identitas kalian ke arah-arah yang menurut kalian arahnya itu positif. Jadi kalian tidak kebingungan dalam mencari identitas gitu ya. Walaupun khas ya, walaupun khas, setiap orang itu punya karakter dan pribadinya masing-masing, tapi dengan kekhasan dan keunikannya itu jangan sampai membuat kalian menjadi seseorang yang salah suai atau salah arah atau keliru dalam bertindak. Jadi meskipun kalian menentukan identitas dengan cara tertentu dan memiliki keunikan tersendiri ya gitu ya, jadi tidak ada yang salah dengan seseorang karena setiap orang itu berbeda, tapi perbedaan itu bukan berarti berbeda tapi dalam jalur yang salah maksud ibu gitu ya, tapi berbeda dalam jalur yang positif. Jadi itu yang ibu jelaskan itu semua teori-teori tentang remaja. Adapun tentang yang ibu sebutkan terakhir ya, yang ibu sebutkan terakhir apa? Yaitu bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing yang bisa jadi setiap orang itu pasti punya perbedaan yang khas dan tidak ada satupun di dunia ini yang sama gitu ya. Jadi kalian jangan berkecil hati dengan dia punya pribadi yang seperti itu. Bagus memang mencontohkan seseorang yang lebih baik karena itu akan menjadi teladan kalian. Tapi kalian punya kekhasan sendiri yang membuat kalian memiliki identitas yang khas gitu ya. Nah, cuman selanjutnya bedanya itu kita selaku orang Islam dalam membuat menentukan identitas agak sedikit berbeda dengan orang-orang yang menggunakan teori-teori barat. Ibu akan sebutkan salah satu dari ayat Al-Quran ya anak-anak ya. Coba kalian bisa buka Al-Qurannya, terus kalian lihat surat Al-Isra ayat 86, boleh kalian sambil lihat ya. Nah, di situ disebutkan, ibu akan sebutkan ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulun ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan berbuat sesuai dengan pembawaannya. Jadi syakilatih itu setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya, dan Tuhan mulah yang mengetahui, Tuhan kalian mengetahui
siapa yang paling benar jalannya. Jadi di sana disebutkan, dalam ayat itu disebutkan bahwa setiap orang, kita semua, ibu, kalian, para remaja gitu ya, punya syakilati, itu punya keunikan masing-masing, punya kekhasan masing-masing dalam dirinya, punya bawaan masing-masing dalam dirinya. Dan itu tidak Allah tidak menyalahkan dengan keunikan-keunikan itu. Allah tidak menghukum yang ini karakter yang paling benar, misalkan si A yang karakternya paling bagus, yang serius, yang paling soleh, yang humoris nggak soleh. Allah tidak menyebutkan seperti itu, tapi Allah menyebutkan kulun ya'malu ala syakilati. Jadi berbuatlah sesuai dengan pembawaan kalian masing-masing. Tuh coba, luar biasanya Al-Quran itu. Allah sudah menyebutkan dan Allah mengetahui bahwa kita itu memiliki keunikan yang khas pada setiap orang, dan mungkin hanya satu di dunia ini yang seperti kita, dan tidak ada lagi yang sama dengan kita. Jadi, tapi dengan keunikan kita itu, berbuatlah dengan hal yang terbaik. Itu maksud Allah. Meskipun kita humoris, yang satu agak jutek misalkan ya, yang satu seriusan, yang satu ini, punya keunikan pada dirinya masing-masing, punya identitasnya masing-masing. Tapi berbuatlah dengan usaha yang terbaik untuk kalian, karena Allah mengetahui siapa yang paling benar jalannya gitu ya. Jadi apapun identitas kalian yang sudah kalian tentukan, apapun keunikan kalian, berbuatlah dengan cara yang terbaik gitu ya anak-anak ya. Jadi jangan merasa berkecil hati karena dengan pembawaan unik kalian yang seperti ini, yang seperti itu, yang seperti begini, yang seperti begitu, ini, itu, begini, dan begitu itu. Bawalah diri kalian ke jalan yang terbaik dengan pembawaan kalian gitu ya. Kalau memang kalian orang yang humoris, jadilah orang yang baik dengan kehumorisan kalian ya. Dan kalau kalian orang yang serius, jadilah orang yang serius dengan pembawaan baik kalian gitu kira-kira ya. Jadi apapun keunikan kalian, lakukanlah perbuatan yang terbaik agar Allah melihat kalian dengan keunikan tersebut, kalian ada di jalan yang benar. Gitu kira-kira ya anak-anak ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan, dan sekalian mulai sedikit memahami tentang keunikan kalian, dan tidak berkecil hati dengan perbedaan antar diri kalian dengan teman-teman gitu ya. Kira-kira anak-anak, Ibu tutup kali ini.